Udah lebih dari cukup, terima kasih banyak. Terima kasih. Berapa? Penyambutannya ya. Iya, udah bersih tadi. Karena bilang it's delicious. Oh iya. Sebelumnya dulu awal-awal, hai, sekarang jadi It's delicious. it's delicious jadi gitu ya. Hari ini sebenarnya baru keluar dari hotel karantina semalam lalu, dan hari ini memang fokus pada penyambutan saya sendiri di Star Media Nusantara dan juga penyambutan dan bertemu dengan teman-teman serta pejuang Indonesia. Rasanya sebenarnya sampai sekarang ini masih campur aduk, euforia ya, senang pastinya yang benar-benar yang saya rasakan sekarang ini bisa bertemu kembali bersama tim Indonesia, bersama teman-teman media dan juga pejuang. Jadi dari saya sendiri juga banyak cerita yang ingin saya ceritakan, mulai dari cerita pengalaman sendiri ada di backstage, kemudian pengalaman di depan panggung, dan juga pengalaman dari awal menjalani final sampai benar-benar selesai. Perasaan kemarin tuh seperti apa sih di sana Kak, mungkin cerita sekarang? Perasaannya wow, kalau di sana itu benar-benar perasaan pada saat itu adrenalin ya yang bermainnya, adrenalin yang dari adrenalinnya saat itu benar-benar senang luar biasa, rasa bersyukur itu benar-benar bermain pada saat itu. Rasa nervous juga pasti ya, karena juga namanya kita pengaturan mental ya, jadi pengaturan mental itu juga memang cukup rumit pada saat itu karena pasti bermain dengan diri sendiri, ada pikiran nama overthinking, tapi bagaimana pengaturan diri itu sendiri yang harus kita kontrol. Jadi perasaan itu juga benar-benar sangat adil. Prestasinya apa sih, kamu dapat apa aja di sana? Puji Tuhan ada masuk beberapa fast track, jadi ada dari fast track top talent itu top 27, terus juga Beauty with Purpose masuk 25 besar, kemudian untuk sekarang ini mendapatkan jabatan yang paling tinggi yaitu Miss World Asia 2021. Kalau tantangan terbesar yang saya hadapi pada saat karantina Miss World itu sebenarnya adalah dari diri sendiri. Permainan mental secara fisik terkadang itu memang tidak bisa dipungkiri ya, dari dalam pikiran sendiri, dari dalam hati, semuanya bergejolak, bermain semua di dalam hati. Dan kemudian pastinya ada perbedaan kultur, juga perbedaan skill dengan teman-teman semuanya, mungkin dari yang mereka tunjukkan seperti bakat, seperti tingkat dari public speaking, atau bagaimana mereka membawa diri mereka, itu semua perbedaan yang terkadang menjadikan kita sebuah tantangan. Tapi bagaimana dari tantangan itu kita ubah menjadi suatu motivasi yang kita menjadikan diri kita adalah pemicu diri kita sendiri, bagaimana kita bisa lebih baik dan tampil terbaik dan yang terbaik untuk Indonesia. Carla menjabat Miss Indonesia 2 tahun ya Carla. 2 tahun. 2 tahun jadi spesial nih. Miss Indonesia spesial dan pastinya perjalanan 2 tahun itu luar biasa. Ada tawa dan air mata ya. Jadi banyak kekhawatiran sebelum berangkat maupun kemarin kembali ke sini terus berangkat lagi. Tapi kita sebagai tim juga menguatkan Carla. Kita juga cari gimana enaknya biar Carla nggak terlalu terbebani di sana dan enjoy. Jadi mengikuti
eventnya itu dengan penuh sukacita gitu, jadi tidak terbebani. Karena kami pun dari yayasan maupun manajemen hanya ingin biar Karman memberikan yang terbaik, nanti sisanya pasti Tuhan yang ada jalannya ya gitu. Kalau koneksi itu dari awal memang sudah ada, karena mungkin kan kita juga sesama perempuan kita memiliki koneksi yang lebih dalam lagi, in-depth communication sesama perempuan itu juga bisa dibilang berbeda juga dengan laki-laki ya. Jadi mungkin juga kita sharing dari makanan, dari pakaian, atau bagaimana tips-tips kecantikan juga bareng teman-teman, itu yang membedakan kita. Jadi koneksi sisterhood kalau kita namakan di sana ya, itu juga koneksinya sangat-sangat berbeda dengan kajian lain. Dan di sana tuh kalau orang-orang bilang mungkin kalau kompetisi seperti itu harus kita waspadai, memang kita harus berhati-hati, lebih aware lagi akan lingkungan kita. Tapi kalau di sana untuk sisterhood itu semua benar-benar koneksinya luar biasa. Jadi bagaimana caranya kita berkoneksi di situ, tetap kita berkoneksi selayaknya kita teman walaupun kita dalam kompetisi. Jadi tetap yang namanya teman juga tetap harus berjalan. Sampai sekarang berjalan. Jadi I have sisters all over the world. Saya dilupakan pastinya yang pertama memang tidak bisa dipungkiri pada tahun lalu acara tersebut tertunda karena COVID. Tapi barusan ada memori baru lagi yang sudah direncanakan Tuhan lebih baik lagi, yaitu bisa dibilang mendapatkan jabatan sebagai Miss World Asia, yaitu Miss Continental 2021 itu adalah experience atau pengalaman yang gak akan bisa dilupakan. Jadi jabatan dengan sebagai Miss World Asia berarti nggak cuma Indonesia ya, karena keliling Asia sudah berarti. Benar, semoga kedepannya ini dari pihak Miss World juga untuk kalau memang ada tugas di Asia. Jadi puji Tuhan sekarang ini bukan menjadi satu negara lagi Indonesia, tapi sudah mewakili satu nation, one nation, yaitu Asia. Jadi dari negara manapun Asian itu akan kita wakili. Karena mungkin setelah ini mungkin apa yang ingin kamu lakukan, maksudnya agenda apa mungkin? Agenda tetap ya tetap menjadi Miss Indonesia, karena crown saya juga masih tetap saya pegang, jabatan masih saya pegang, tetap menjalankan visi-misi sebagai Miss Indonesia pastinya, dan tidak bisa dilepaskan juga jabatan sebagai Miss World Asia akan saya utamakan. Merasa terbebani nggak sih Miss Indonesia dan Miss Asia ini? Sama sekali bukan menjadi beban, tapi benar-benar menjadi suatu tantangan, tanggung jawab, ada tambahannya lagi yaitu menjadi Miss World Asia. Dan ini menjadikan Carla motivasi dan juga pemikiran Carla harus Carla ubah, yaitu menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Kalau support dari Kalau dari Ibu Liliana sendiri, sebenarnya dari awal Ibu Liliana misalnya sangat luar biasa dan sangat simpel. Ibu Liliana hanya bilang untuk menjalankan dengan benar-benar setulus hati kamu, jalankan, enjoy benar-benar kompetisinya, dan apapun yang terjadi itu memang sudah di tangan Tuhan. Jadi kamu lakukan yang terbaik dan Tuhan akan menghandle semua kondisi di sana. Untuk teman-teman protestan mungkin kamu pernah ngajakin ke Indonesia, mungkin buat trauma ini ada makanan Indonesia ini favorit mungkin? Ada. Jadi memang kita juga sempat sharing apa sih makanan favorit kamu, dan saya jawab sendiri sebenarnya selalu makanan yang penuh spices, dan makanan itu tidak lain adalah Indonesia. Jadi kalau tanya spices itu lagi makanan apa nih kalau Indonesia? Kalau saya sharing pasti selalu bilang rendang, atau biasa makanan yang simple, atau biasa kalau teman-teman di sana banyak juga yang vegan atau vegetarian. Juga Carla sharing atau saya sharing itu biasa bilang lodeh, makanan yang sangat simple tapi juga enak, benar kan ya? Kalau yang lodeh simple, gampang buatnya tapi benar-benar melekat di hati, ya kan? Oh ya, gado-gado juga banyak. Jadi opsi yang saya tawarkan juga untuk teman-teman di sana, karena mereka banyak yang kembali lagi vegetarian, vegan, ataupun mereka punya alergi, itu saya tawarkan juga makanan Indonesia yang sangat bervariasi dan juga pastinya tetap sehat. Jadi memang selalu promote turisme Indonesia, dan pasti mereka sudah mengenal yang namanya Bali. Sudah, Bali bagus banget ya pantainya apa semua. Dan saya juga promote lagi, bukan hanya pantainya, bukan hanya kulturnya aja, tapi masyarakat Indonesia tuh benar-benar sangat-sangat lengkap, dan makanannya udah nggak perlu diragukan lagi. Karena yang besar itu kamu jawab. Akhirnya namanya inequality, dan pada saat itu saya menjawabnya dengan kata saya bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan kata percaya, karena tidak setaraan antara perempuan dan laki-laki itu memang bisa diberhentikan. Tapi kembali lagi juga dengan masyarakat, dan bagaimana kita bisa mengubah mindset, bagaimana kita bisa berubah pola pikir, dan juga bisa dibilang culture dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama dari young generation.
paling simple sebenarnya. Kalau tips itu sebenarnya saya udah ada satu buku ya. Jadi buat The Next Miss Indonesia siap-siap ada mentornya ya, sudah 2 tahun lo menjabat, jadi ada satu buku jadi novel nanti. Tapi kunci utama aja langsung saya sebutkan, untuk melakukan segala sesuatu sekecil apapun itu dari hati. Walaupun terkadang memang dunia ini ataupun hari-hari perjalanan ini tidak berjalan mulus, seperti ada yang namanya bad day, tapi itu bukan kehidupan yang buruk. Tapi jalanilah sesuai dengan hati kamu, dengan sepenuh hati, dan pastinya kamu mempunyai mindset bahwa kamu menjadi berkat untuk banyak orang lain. Mungkin apa yang mau disampaikan ke kakak buat fans-fansnya? Buat fans-fansnya, wah pasti sudah sering mendengar nama terima kasih, tapi dari saya sendiri tidak pernah akan capek yang untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat Indonesia, buat keluarga, buat teman-teman semua, buat pageant lovers. I'm very thankful for your presence, for taking part in my life, in my journey as Miss Indonesia, and I'm forever grateful for that. Terima kasih banyak. Miss World Asia, dan untuk kedepannya juga saya berharap untuk selalu dimanapun saya ditempatkan oleh Tuhan, kapanpun saya ditempatkan oleh Tuhan, saya bisa menjadi berkat untuk orang lain dan tidak akan pernah berhenti. Beban, sebenarnya kata beban itu selalu saya ingin transform menjadi suatu tanggung jawab, karena kalau dari awal saya sudah mengingat suatu tanggung jawab itu menjadi suatu beban, ini nanti menjalankannya sungguh-sungguh. Dari itu saya selalu ubah kata beban itu menjadi suatu tanggung jawab, dan tanggung jawab itu saya ubah menjadi suatu tugas yang harus saya jalankan sebaik-baiknya.